Oke saudaraku, ini adalah malam yang ketiga. Kita akan mengikuti kisah kita lagi, yaitu tentang istri Bang Andi yang pertama yang diduga itu kena santet. Dan santet itu dikirim oleh orang lokal setempat, yaitu ketika saya ada di Pulau Bali. Nah, saat saya keluar, saya ceritakan lagi. Kemudian saya mencoba untuk berkomunikasi dengan makhluk astral yang sedang merasuki istri temanku yang pertama itu, yang bernama Bang Andi. Dan anggap saja istri yang pertama itu bernama Yukminah. Nah, Yukminah ini sampai 2 malam ini, 2 hari 2 malam belum sembuh. Bahkan sampai 7 hari 7 malam juga belum sembuh. Nah, kemudian saya keluar setelah malam yang kira-kira malam kedua, ya, ketika Bang Andi meminta saya lagi untuk mendoakan lagi, tapi nggak berhasil juga. Kemudian saya keluar dan saya pergi ke pinggir sawah, dan situ begitu gelap dan agak remang dikit. Kemudian saya mencoba berkomunikasi dengan makhluk astral yang mengganggu Yukminah ini. Kemudian saya panggil, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai makhluk apapun yang mengganggu Yukminah dari alam astral, silahkan kalian menampakkan diri atau setidaknya berkomunikasi dengan saya. Kemudian saya mencoba berkomunikasi dengan makhluk itu. Ketahuilah saudaraku, bahwa makhluk itu kemudian saya melihat sayup-sayup dengan mata batin. Makhluk itu nampak dan tidak jauh dari tempatku. Makhluk itu adalah seperti kalau kita melihat tarian Bali itu, berupa raksasa yang matanya melotot dan sebagainya. Nah, seperti itulah penampakan itu. Kemudian saya bilang sama dia, kenapa kamu mengganggu istri dari temanku ini? Dia adalah masih saudaraku. Kemudian makhluk itu berkata, aku mengganggu dia karena dia kurang ajar terhadap bangsa kami, terhadap orang-orang yang kami cintai di pulau ini, karena mereka tidak mau mengganggu kami, maka kami membantu mereka. Adalah orang-orang asli pribumi sini. Kenapa kamu mengganggu? Kenapa kamu mengganggu mereka? Maksudnya, kenapa istri temanmu itu mengganggu dengan mencaci maki, dengan memburuk-burukkan dan sebagainya? Aku tidak terima. Nah, kalau kamu tidak terima, maka saya akan mewakilkan mereka. Saya mintakan maaf, tolong maafkan istrinya temanku ini. Nanti akan saya bilang supaya dia itu minta maaf. Saya tidak mau. Saya akan tetap mengganggu. Bahkan saya akan membunuhnya jika istri temanmu itu tidak minta maaf. Nah, saudaraku, begitulah kira-kira percakapan batin kami dengan makhluk astral itu. Jadi apa? Kalau seandainya istri temanku yang pertama ini tidak minta maaf, minimal Bang Andi yang minta maaf ke keluarga istri yang kedua. Saya yakin apa jadinya kalau tidak minta maaf.
mungkin akan gila seumur hidup, atau malah bahkan yang lebih parahnya itu bisa meninggal dunia. Dan ternyata desas-desus dari teman-teman kami yang ada di tempat kerja itu, dan ternyata pamannya istri yang kedua itu, yang orang Bali itu, adalah dukun paling sakti satu Gianyar, satu kabupaten Gianyar, dan Ubud itu termasuk wilayah Gianyar. Itu kata mereka. Dan saya juga tidak akan menuduh siapapun, tapi itu ada indikasi, karena akibat itu pasti ada sebab yang akan menjadi lantaran, yang akan menjadi musabab, bahwa ada sesuatu, pasti ada sebabnya. Dan itu indikasi, tapi tidak menuduh. Ya mungkin mereka lah yang melakukan, tapi kita tidak menuduh. Yang jelas, setelah saya negosiasi dengan makhluk astral itu, keesokan harinya, bahkan bukan keesokan, malam itu juga istri temanku itu menjadi tenang. Kemudian saya minumkan lagi air yang sudah saya doakan, dan kemudian yuk Minah ini tidur sampai pagi, dan esoknya sembuh. Itu kira-kira setelah 7 sampai 9 hari dia mengalami seperti itu. Sedangkan temanku selama itu juga, selama sekitar 7 harian, ya kan, sebelum Bang Andi meminta maaf kepada keluarga istri yang kedua, temanku yang ikut mendoakan, yang katanya ingin membantu supaya cepat sembuh ini istrinya Bang Andi, rupanya apa? Dia juga ikut sakit, yaitu sakit tenggorokannya, sampai 1 minggu dia nggak bisa makan, bahkan minum aja sedikit. Karena apa? Kalau untuk minum aja udah sakit, jadi dia kurus kering, temanku itu ya. Kemudian dia bilang, "Mas, besok kalau kamu udah pulang, andaikan ada orang yang seperti ini lagi, aku tidak akan lagi ikut membantu gitu. Aku sudah kapok, Mas. Saya kira bukan berbahaya, rupanya bagi si penolong pun berbahaya." Nah, itulah temanku. Padahal katanya dia itu punya ilmu apa gitu, tapi nyatanya temanku itu juga ikut sakit. Nah, sembuhnya pun sama sembuhnya dengan istrinya Bang Andi itu, sama waktunya. Begitu istri pertamanya Bang Andi sembuh, maka dia pun sembuh. Nah, inilah cerita yang kami alami di Bali dulu, sekitar tahun 2008. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum.